Setelah Wang Lin memutuskan untuk membantai si wanita tuir, ia pun memilih untuk membantainya menggunakan kemampuan pembalasan ilahi yang dimilikinya. Saat segera memunculkan kemampuan pembalasan ilahinya itu yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah langit. Itu pun tiba-tiba membentuk sekumpulan awan merah misterius di sana, sehingga membuat wanita tuir itu pun yang menyaksikan fenomena mengerikan ini spontan mengalami kepanikan luar binasa di raut wajahnya dengan sama sekali tak mengenali mengenai gerangan apa sebenarnya fenomena aneh dan misterius di langit itu. Tapi begitu ia melihat kemunculan awan merah misterius, perasaan takut pun mulai dialaminya yang membuatnya pun hanya bisa secara ragu bersembunyi di dalam menara esnya. Namun ketika si wanita tua itu masih menunjukkan sifat cupunya ini, Wang Lin pun tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit, mengendalikan awan merah misteriusnya yang tiba-tiba memunculkan banyak kilatan petir merah. Saat itu pun tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah menara es tempat persembunyian si wanita tuir itu. Dengan ketika kilatan petir merah itu mendarat di menara es, suara retakan pun mulai dialami menara es tampak seolah-olah akan menunjukkan kehancuran. Menyebabkan si wanita tuir itu pun yang melihatnya spontan menunjukkan kepanikannya dengan berniat memutuskan untuk kabur meninggalkan menara es. Tetapi tanpa diduga tepat baru saja si wanita tuir itu akan menunjukkan mode cupu kaburnya ini, ia pun menyadari bahwa sekelilingnya dikunci oleh kekuatan mengerikan yang membuatnya pun kali ini sama sekali tak bisa bergerak. Sehingga ketika menara es itu hancur lebur di bawah serangan edan kilatan petir merah dari pembalasan ilahi Wang Lin, si wanita itu pun yang kali ini tak dapat menghindar akibat dirinya terkunci oleh kekuatan mengerikan sebelumnya. Sosoknya pun secara menyuramkan pada akhirnya mokat, menghilang tanpa jejak di dunia penuh tipu-tipu ini. Wajah Wang Lin memokatkan si wanita tua itu. Ia pun yang kali ini dalam kondisi ngos-ngosannya akibat memunculkan kemampuan pembalasan ilahinya sebelumnya. Memutuskan untuk tanpa basa-basi melesat kabur meninggalkan TKP wilayah Buah Kuhantamnya. Mengingat ia tahu jika dirinya masih berlama-lama di TKP Buah Kuhantamnya ini, kemungkinan besar sosoknya akan ditemukan para praktisi dari negara Suyu. Tetapi tepat ketika Wang Lin baru saja beberapa meter meninggalkan TKP-nya, ia pun tiba-tiba merasakan sosok manusia melesat ke arah TKP-nya yang ternyata itu merupakan seorang pria tua dari negara Suyu yang sebelumnya telah menyuramkan Jautai dan naga hitamnya, sehingga membuat Wang Lin pun yang mengetahuinya dan tak mau sedikit pun terlibat Buah Kuhantam melawannya. Mengingat energi spiritualnya saat ini melemah, memutuskan untuk menghilang dari TKP-nya menggunakan kemampuan teleportasinya. Dengan ketika Wang Lin menghilang, si pria tua penatua negara Suyu pun akhirnya tiba, dan ketika ia melihat awan merah yang membumbung tinggi di langit, bekas kemampuan dari pembalasan ilahi yang dimunculkan Wang Lin sebelumnya, perasaan takut pun sedikit mulai dialaminya, dikarenakan ia tahu fenomena kemampuan aneh itu sangatlah mengerikan. Tetapi demikian dibalik ketakutan yang kali ini ditunjukkannya, si pria tua itu pun nyatanya memiliki ketertarikan terhadap awan merah itu, mengingat dia tahu hal itu sangatlah langka dan jikalau ia berhasil mendapatkannya, kemungkinan besar itu akan sangat berguna untuknya. Oleh sebab itu berniat mendapatkan si awan merah ini, ia pun memunculkan banyak simbol darah di tangannya yang terbang satu persatu ke dalam awan merah mencoba untuk menjinakkannya. Namun tak peduli seberapa banyak usaha yang dilakukan si pria tua itu untuk mendapatkan awan merah, bahkan meluncurkan banyak kemampuan simbol darahnya sekalipun, awan merah itu pun akhirnya lambat laun perlahan menunjukkan tanda-tanda menghilang, menyebabkan si pria tua itu pun yang melihatnya dan tak mau kehilangan awan merah itu, tanpa basa-basi segera mengeluarkan raungan amarahnya untuk secara barbarnya menyerbu masuk ke dalam awan merah, mencoba untuk secara langsung menyerapnya. Namun ketika si pria tua itu melakukan tindakan barbarnya ini memasuki awan merah di langit, tanpa diduga sambaran kilatan petir merah pun tiba-tiba dihasilkan di dalam kumpulan awan merah untuk tanpa ampun segera menghantam tubuhnya, sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa merintih, merasakan rasa sakit tiada tara atas serangan kejut kilatan petir merah itu. Dengan tak hanya berlangsung lama terus terkena serangan ini, kilatan petir merah itu pun lambat laun akhirnya menghilang. Diikuti juga dengan awan merah yang sepenuhnya menghilang di langit, membuat si pria tua itu pun yang melihatnya hanya bisa menunjukkan kebingungannya di atas langit, di balik kesuraman plus mode merenung yang terpancar di raut wajahnya, sebelum kemudian ia pun tiba-tiba melontarkan teriakan kerasnya, menyebut dirinya sebagai seorang kultivator bernama Auji dari planet Sujaku untuk meminta pada sang kultivator yang memunculkan kemampuan pembalasan ilahi itu sebelumnya, siapa lagi kalau bukan Wang Lin, agar memunculkan kemampuan pembalasan ilahinya itu sekali lagi, sembari berjanji akan mengetes kemampuannya untuk melawannya sampai titik darah penghabisan demi mendapatkan si awan merah.
Tapi setelah menunggu waktu yang cukup lama atas permintaannya itu, si pria tua itu pun masih tak menemukan jawaban, sehingga membuatnya pun hanya bisa menghela napas tak berdaya sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke TKP rombongan jenis wanita negara Suyu yang dijuluki sebagai kupu-kupu merah dan kembali membantu mereka dalam melakukan pembantaian pada para anggota aliansi 4 sekte yang kali ini menunjukkan tanda-tanda kehancuran dalam pertempuran besar ini. Singkat cerita 1 tahun pun berlalu selama pertempuran besar itu berlangsung. Dengan selama 1 tahun ini, negara Suyu pun akhirnya berhasil sepenuhnya menguasai aliansi 4 sekte. Ditandai dengan semua para praktisi aliansi 4 sekte yang telah mokat selama 1 tahun pertempuran besar itu, dan hanya beberapa yang cukup beruntung masih tetap bersembunyi di dalam wilayah aliansi 4 sekte mereka ini yang sepenuhnya telah ditetapkan menjadi wilayah baru yang dikuasai oleh negara Suyu. Namun setelah menetap di wilayah aliansi 4 sekte selama 1 tahun penuh, jenis wanita kupu-kupu merah pun memilih untuk mengikuti pria tua bernama Aoji pergi ke planet Sujaku. Adapun kuali hujan, tidak peduli seberapa banyak usaha yang dilakukan para praktisi negara Suyu untuk mencarinya, mereka pun sama sekali tak sedikit pun dapat menemukannya. Tetapi meskipun tak dapat menemukan kuali hujan itu, mereka pun masih tetap yakin bahwa benda langka itu masih ada di antara salah satu para praktisi aliansi 4 sekte yang masih hidup. Setelah negara Suyu mengambil alih sepenuhnya wilayah aliansi 4 sekte, sejumlah besar penduduk negara Suyu asli pun semuanya mulai berimigrasi di tempat ini. Di balik guyuran hujan salju yang terus-menerus turun dari langit dan diselingi banyak menara es unik yang juga banyak bermunculan, sehingga menyebabkan TKP wilayah negara Suyu yang baru ini pun pada akhirnya menjadi dingin selamanya layaknya King RRQ. Sementara itu pada saat ini di TKP lain, Wanglin pun kali ini dalam mode berdirinya menetap secara fokus di wilayah aliansi 4 sekte yang kali ini telah sepenuhnya dikuasai oleh negara Suyu. Ditandai dengan banyaknya hamparan salju yang telah memenuhi seluruh penjuru wilayahnya. Selain itu, selama berjalannya waktu invasi negara Suyu ini, Wanglin pun menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari perubahan manik menentang surganya, serta juga mengelola domain kehidupan dan kematiannya. Sebab ia tahu dirinya hanya perlu mengolah domainnya itu selama 4 tahun lagi sebelum akhirnya mencapai tahap ranah formasi jiwa, sehingga membuatnya pun percaya bahwa begitu dirinya mencapai tahap formasi jiwa itu dan dipertemukan lagi dengan para praktisi negara Suyu yang memiliki kemampuan OP seperti halnya wanita OP yang telah dimokatkannya sebelumnya, kemungkinan besar ia akan sanggup melakukan buah hantam melawannya sampai titik darah penghabisan yang bahkan tanpa adanya sekalipun bantuan dari kemampuan pembalasan ilahinya. Memikirkan hal ini, Wanglin pun memutuskan untuk berjalan di TKP wilayah negara Suyu yang baru ini di balik mode topi jerami yang kali ini dikenakan di kepalanya. Dengan setelah waktu yang cukup lama melakukan perjalanannya ini, ia pun bisa melihat ada sebuah kota es di arah nun jauh di depannya, diselimuti banyaknya menara-menara es yang memancarkan cahaya misterius ada di pusat kota. Saat ini pun membuat Wanglin bergegas menuju ke TKP wilayah kota itu, bertujuan ingin menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan waktunya selama 4 tahun dalam proses menembus ranah kultivasi formasi jiwa. Oleh sebab itu, ketika Wanglin tiba di kota es itu, muncul secara diam-diam di TKP dalamnya. Ia pun tampak tak berbeda dari penduduk negara Suyu pada umumnya yang ternyata juga memiliki manusia, sebab setelah berimigrasi ke wilayah baru ini, mereka pun akan membangun kota-kota baru dengan bantuan para kultivator yang memiliki ciri khasnya berselimutkan es di mana-mana. Dengan ketika Wanglin melihat semua rumah es yang berjajar di wilayah ini, ia pun tanpa spontan bisa merasakan dirinya sedang berada di tempat asing. Terlebih lagi, hal yang membuat heran Wanglin adalah ketika ia melihat hampir setiap rumah penduduk negara Suyu itu ada sebiji orang yang mengukir balok es raksasa menggunakan pahatnya untuk menciptakan sebuah patung es yang sangat besar. Dengan setiap kali patung es itu berhasil diukir, semua manusia di dekatnya pun akan bahu-membahu membantu untuk memindahkannya ke menara es yang ada di pusat kota, menyebabkan Wanglin pun yang melihatnya hanya bisa merasa bingung. Di balik mode merenung yang kali ini ditunjukkannya, tampak merasakan keanehan atas kegiatan yang dilakukan para manusia penduduk negara Suyu itu. Namun ketika Wanglin masih menunjukkan rasa bingungnya ini, sembari pandangan matanya terus mengamati kegiatan mode mengukir patung es yang dilakukan para penduduk negara Suyu itu, para penduduk negara Suyu pun yang tak senang atas pengamatan yang dilakukan Wanglin itu, secara bersamaan menunjukkan pandangan layasnya ke arah Wanglin tanpa tak senang akan kehadirannya. Saat ini pun membuat Wanglin yang tak mau berurusan dengan mereka dan tak ingin membuat masalah sedikit pun di TKP basecampnya para penduduk negara Suyu ini, memutuskan untuk berbalik bergegas pergi meninggalkan mereka, OTW menuju ke sebuah daerah lain di pusat kota es.
Singkat cerita, setelah 1 tahun telah berlalu, Wang Lin menunjukkan mode menjelajahi semua kota es itu. Selama 1 tahun ini, Wang Lin pun telah berpergian ke seluruh kota negara Suyu dan telah memasuki hampir setiap penjuru wilayah kotanya. Selama melakukan tindakan bank jelajahnya itu, semua penduduknya pun tak lagi memperhatikan akan kejanggalan sosoknya, dikarenakan ia telah sepenuhnya membaur, berpenampilan layaknya seperti halnya para penduduk negara Suyu pada umumnya, sehingga mbaknya pun akhirnya mendapatkan banyak pengetahuan tentang mereka, dengan diantaranya adalah manusia negara Suyu hanya ada untuk membuat patung es bagi para kultivator negara Suyu, bertujuan untuk ditukarnya menjadi beberapa keperluan yang mereka butuhkan semasa hidupnya, serta tidak adanya keluarga kerajaan seperti halnya aliansi 4 sekte sebelumnya menjadi pemegang kekuasaan penuh, melainkan masing-masing kota dikendalikan oleh seorang kultivator OP yang bahkan Wang Lin pun dapat mengetahui apa gunanya patung-patung es itu saat dia menemukan para kultivator itu akan mengambilnya, menempatkan formasi di atasnya, dan kemudian menggunakan teknik metode khusus yang sangat misterius menghidupkannya untuk menjadikannya layaknya seperti halnya sebuah boneka. Maka dari itu diperlukan para praktisi inti yang sangat terlatih dari negara Suyu untuk menciptakan boneka itu, sehingga Wang Lin pun tampak menunjukkan ketertarikannya akan teknik metode misterius itu dengan mencoba secara diam-diam untuk mempelajarinya. Tapi setelah waktu yang cukup lama mempelajari teknik metode misterius itu, ia pun masih tetap tak bisa untuk mempelajarinya atau bahkan sedikit pun menguasainya. Sedangkan untuk sisa patung-patung es lainnya, sejumlah besar dari mereka pun dijual langsung oleh negara lain dengan harga yang relatif bervariasi tergantung pada tingkatan patung es yang dijual. Mengetahui hal ini, Wang Lin pun merasa sulit baginya untuk meninggalkan TKP wilayah negara Suyu ini, mengingat semua penduduk manusia di sini tak sedikit pun memiliki kehidupan jelas seperti halnya manusia pada umumnya, serta terkesan bisa dikatakan sangatlah aneh, sehingga membuatnya pun percaya bahwa dirinya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang domainnya di sini. Oleh sebab itu, Wang Lin pun memilih untuk menetap di sebuah kota kecil yang dekat dengan perbatasan utara negara Suyu, sebab ia tahu tak ada banyak sosok manusia meninggalkan kota ini dan hanya dikendalikan oleh seorang kultivator lemah pemilik ranah kultivasi formasi inti. Dengan ketika Wang Lin tiba di kota kecil itu, ia pun menemukan sang kultivator formasi inti. Pengendali kota itu menghilang tanpa jejak, tanpa adanya sebiji orang pun yang mengetahui kepergiannya selain dirinya. Sehingga hal ini pun pada akhirnya lantas dimanfaatkan oleh Wang Lin untuk menggali lebih dalam informasi mengenai negara Suyu.